Ora irit, Ora irit. Ora irit. hasilnya Sepedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Orang arit, ora irit hasilnya seperti ya. Teman-teman, malam hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang cara pemupukan dan cara perawatan biogen. Kemarin kita sudah melihat tentang cara pemupukan umur sekitar 3 minggu setelah tanam ya, teman-teman. Itu kemarin kita sudah review, sudah kasih contohnya, semoga bisa bermanfaat. Itu cara saya agar tanaman yang setelah kita tanam, yaitu 3 minggu, itu adalah waktu-waktu yang sangat kritis di dalam penanaman bibit. Di sini kita akan melihat tentang bagaimana kita merawat biogen umur 3 bulan, kisaran 3 bulan ya teman-teman. Kita bagaimana agar memperbanyak tunasnya dan memperbanyak hasilnya. Nah, tentu saja dengan jarak yang ideal. Karena jarak ideal itu jarak yang kita anjurkan adalah 75 cm. Mengapa 75 cm ya? Karena di dalam waktu jarak 75 cm itu akar antara titik yang satu dan titik yang satu lagi itu tidak akan cepat saling bertabrakan, sehingga tunas-tunas yang dihasilkan juga semakin banyak. Itu yang pertama, yaitu jarak kita anjurkan 75 cm. Kok ada yang bilang 50 cm, itu bisa-bisa saja, tapi saya idealnya 75 cm, karena dengan jarak segitu akar itu tidak akan cepat bertemu. Mengapa tidak harus 1 meter, Mas? Nah, di dalam 1 meter itu bagus, jaraknya lebih lebar, tapi kemungkinan besar antara jarak itu biasanya akan mempercepat gulma atau rumput liar yang ada di sekitar tanaman itu tumbuh. Itu jarak kalau lebih dari 75 cm. Nah, kalau jarak 75 cm menurut saya itulah jarak yang ideal. Kemudian penanaman juga dianjurkan posisinya adalah miring seperti ini, teman-teman. Miring, jangan tegak ataupun tidur seperti ini maksudnya. Kalau dalam posisi tidur seperti ini bisa, akan tetapi saya sarankan kalau dalam menanam posisi tidur itu sebaiknya awal penghujan, di mana waktu-waktu itu hujan baru turun 2 atau 3 kali, sehingga kelembabannya itu akan terjaga jika bibit ini ditutup dengan tanah. Nah, tapi kalau hujannya sudah banyak dan sudah tinggi, itu kita sarankan itu miringnya adalah 75 cm, di mana mata tunas yang satu masuk ke dalam tanah dan yang satu berada di luar tanah mendekati tanah. Nah, akan lebih baik lagi jika di dalam penanaman itu kita menggunakan penumbuh akar. Di dalam penanaman, sebelum penanaman kita rendam dulu, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam. Yang penting jangan lebih dari 6 jam, karena jika lebih dari 6 jam biasanya akar yang masuk ke dalam air, yang masuk ke dalam akar batang itu biasanya terlalu banyak. Nah, itu yang akan nanti menyebabkan kebusukan. Nah, kemudian setelah tumbuh, setelah tinggi, nah di waktu pemupukan itu kita anjurkan 3 bulan, maaf, bukan 3 bulan tapi 3 minggu. 3 minggu setelah tanam kita tetesi
atau kita taburi 1 sendok teh. Itu jaraknya itu jangan terlalu dekat dengan batang dan juga jangan terlalu jauh. Jika terlalu dekat, maka akar yang baru tumbuh biasanya mati. Nah, jika terlalu jauh, itu nutrisi yang dari pupuk itu tidak akan terkena oleh si akar itu. Nah, jadi jaraknya itu dikira-kira jauh tidak dan dekat juga tidak. Kemudian setelah 3 minggu kita naik lagi ke dalam 3 minggu lagi setelah pemupukan pertama, kita tambah dosisnya lagi, yaitu berapa? 2 sendok teh. Nah, setelah itu baru 3 minggu lagi kita tambah lagi 1 sendok teh per tunas. Habis sudah 3 bulan baru kita boleh memberikan dengan takaran yang pas tapi betul. Maksudnya pas betul itu bagaimana? Boleh 1 genggam, yang penting jangan 1 kilo. Karena apa? Kalau 1 kilo mubazir teman-teman. Nah, itu tentang perawatan biogen. Kemudian mengapa kita harus biogen? Nah, kalau saya sarankan kenapa harus biogen, karena kita menghargai hasil karya anak Indonesia, hasil karya anak negeri, yaitu Bapak Ali Husni. Beliau penelitinya dari BBB Biogen. Nah, beliaulah yang mempunyai ide kreatif, di mana ide kreatif itu ditujukan agar rakyat Indonesia, terutama peternak Indonesia, di dalam musim kemarau tidak akan kekurangan banyak hijauan, karena rumput BB Biogen itu adalah rumput yang dirancang untuk menghadapi toleran terhadap kekeringan. Nah, itu yang pertama, alasan yang pertama. Rumput ini tahan terhadap kekeringan. Nah, alasan yang kedua, dari biogen itu mengeluarkan 3 jenis. Seperti kemarin kita jelaskan bahwa 3 jenis dari biogen itu ada 3, Biovitas, Biograss, dan Bionutrition, di mana di Sapi Lembah Pegadungan itu sudah menanam sebanyak 2 varietas, yaitu Biograss dan Biovitas. Untuk Bionutrition kita belum mendapatkan bibit, itu 1 sama sekalipun kita belum mendapatkannya. Nah, dimana dari 3 jenis itu ada yang nutrisinya tinggi, ada yang produksinya tinggi. Nah, dari jenis-jenis itu semuanya sama, yaitu toleran terhadap kekeringan. Dimana kok bisa toleran terhadap kekeringan? Nah, itu menggunakan sinar in vitro yang telah dimutasikan gen agar tanaman ini tahan di dalam kekeringannya. Dari contoh yang saya dapatkan dari Bapak Ali Husni, beliau menyampaikan bahwa di dalam pembuatannya itu sudah diuji dari toleran kekeringannya, sehingga ibaratnya kita menanam 1000 dari 1 mata tunas tadi, itu dari 1 tumbuhan itu kita menghasilkan 1000 polybag. Nah, dari 1000 polybag itu tumbuh, semuanya tumbuh, tingginya sama. Nah, beliau itu kemudian membiarkan tumbuhan itu, tanaman itu tadi yang uji coba itu tidak disiram 1 sama sekali selama 3 bulan. Bayangkan, selama 3 bulan tidak disirami air, maka akan terjadi kekurangan air, kan seperti itu. Nah, dari 1000 batang itu, ibaratnya dari 1000 batang itu ada 1 yang masih bertahan, pasti ada yang masih bertahan. Nah, dari itulah dimutasikan gen lagi dengan sinar in vitro menurut beliau itu. Nah, seperti itu terus lah, jadilah yang namanya BBB Biogen. Varietasnya 3, yaitu Biograss, Biovitas, dan
bio nutrition ya teman-teman. Sehingga terima kasih kepada beliau yang sudah menyumbangkan pikirannya, ilmunya, tenaganya untuk kesejahteraan peternak Indonesia. Sekali lagi, orang ngarit, ora irit hasilnya sepetit. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini kepada rekan, saudara, dan teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.